Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari tim Imorp. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari final project yang telah kami rancang berupa website yang berjudul Imorp. Baik, sebelum kami menjelaskan lebih detail terkait website Imorp itu sendiri, izinkan kami memperkenalkan tim yang telah berkontribusi dalam pengembangan website ini. Yang dimana tim tersebut dimulai dari Dewa Gede Arsana Pucanganom dengan tiga digit di belakang 041, dan saya sendiri, Nikomang Putrinda Puspitasari selaku moderator dengan tiga digit di belakang 083, Dewa Nyoman Aditya Yogantara dengan tiga digit di belakang 101, dan rekan saya Nurbalinda Lego dengan tiga digit di belakang 073. Baik, sebelum saya memulai untuk menjelaskan lebih detail, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu website Imorp sendiri. Imorp adalah platform digital berbasis web yang menyediakan e-payment hingga top-up game yang lengkap dan didukung dengan pembayaran digital sehingga dapat mempermudah transaksi yang dilakukan oleh customer. Baik, untuk selanjutnya yakni tools framework yang kami gunakan dalam pengembangan website ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf, Ode. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, untuk tools framework yang kita pakai yaitu pertama ada Vite dan JS, itu sebagai programming language. Yang kedua ada Tailwind CSS sebagai framework CSS kita. Eh, yang ketiga ada Canva sebagai desain user interface. Selanjutnya ada SMTP sebagai localhost web server, ada MySQL sebagai database. Dan terakhir yaitu Visual Studio Code sebagai text editor. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait tools framework yang kami gunakan dalam pengembangan website ini. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan mulai terkait screen yang ada pada website serta penggunaan fitur yang kami implementasikan. Baik, saya akan mulai menjelaskan terkait screen utama, yakni yang pertama adalah login screen, yang dimana pada login screen ini terdapat fitur register, login, serta forget password, keamanan menggunakan JWT, serta CRUD, yakni create, update, delete account user. Baik, pertama di sini kami akan menyediakan screen register. Screen register ini berguna saat user belum memiliki account. Maka user dapat menginputkan nama, email, serta password. Selanjutnya, setelah user melakukan register, maka user telah memiliki account dan dapat melakukan login ke halaman login atau ke screen login. Yang dimana pada screen login ini user dapat menginputkan username beserta password. Namun di sini kami juga menyediakan beberapa fitur lainnya seperti forget password jika saat user lupa passwordnya. Maka saat user mengklik bagian forget password, maka akan langsung menuju ke halaman forget password atau forgot password script. Yang dimana pada forgot password screen ini, user dapat menginputkan email yang digunakan pada saat pertama kali register, dan di sini kami telah menggunakan fitur keamanan menggunakan JWT atau token, maka saat user mengklik send verification email, maka user mendapatkan token pada email, dan user dapat menginputkan token tersebut pada halaman forgot password dan mereset password barunya. Selanjutnya, untuk screen yang kedua yaitu profile screen. Pada profile screen tentunya terdapat fitur dapat melakukan edit profile dilengkapi dengan fitur keamanan token JWT serta create, update, delete account. Baik, di sini saya akan mulai pada halaman utama profile, yakni di sini kami telah memberi, mohon maaf. Baik, di sini kami telah memberikan ada dua fitur, yakni update profile dan change profile. Pada update profile, di sini kami pada saat user mengklik bagian update profile, maka user akan diarahkan ke halaman edit profile. Pada edit profile ini, user dapat melakukan edit pada nama user, email, serta menguploadkan gambar. Selanjutnya, di sini kami juga telah mengimplementasikan change password, yang dimana pada change password ini akan diarahkan kepada halaman forget password.
Baik, pada halaman forget password ini sama seperti halaman sebelumnya, user dapat menginputkan email yang telah diinputkan pada register sebelumnya, maka user akan menerima verification eh, email seperti menerima token dan dapat menginputkan token serta dapat melakukan reset password. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu home screen. Pada materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada screen berikutnya, yakni home screen, di mana ini merupakan tampilan halaman utama yang dapat dikunjungi oleh customer. Fitur pertama yang ditampilkan pada home screen adalah banner promo yang ditampilkan secara carousel. Kemudian, kategori-kategori produk yang dilayani, dan produk-produk berdasarkan kategori tersebut seperti yang terlihat pada layar. Untuk saat ini, Emor baru melayani kategori PPOB dan pulsa, lalu ada game dan streaming. Next slide. Screen berikutnya adalah order screen, di mana ini merupakan tampilan pembelian saat customer memilih salah satu produk yang ingin dibeli, dan customer yang belum login juga bisa melakukan pembelian. Fitur yang ada pada order screen yakni jenis layanan yang disediakan oleh produk tersebut, seperti jumlah nominal produk yang ingin dibeli. Di sini user tinggal memasukkan nomor atau ID jika game dan memilih nominalnya. Layar akan menampilkan jumlah harga dan bisa melanjutkan ke tahap pembayaran pada tampilan detail transaksi tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya merupakan tampilan lanjutan pada order screen. Ketika customer mengklik pembayaran pada detail transaksi, proses pembayaran ini sudah terhubung pada pihak ketiga yakni Midrange, sehingga customer dapat memilih bermacam jenis metode pembayaran. Setelah customer memilih metode pembayaran, di sini akan ditampilkan total harga dari produk tersebut dengan metode pembayaran yang dipilih. Setelah customer melakukan pembayaran web, akan menampilkan invoice atau bukti pembayaran yang sudah dilakukan dengan status selesai. Atau jika user belum membayar, maka pesan status akan bertuliskan pending. Sekian penjelasan pada order screen. Untuk screen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait order screen. Untuk materi selanjutnya yakni riwayat transaksi screen. Baik, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat transaksi screen. Nah, di dalam screen ini terdapat dua fitur yang ditampilkan, yaitu menampilkan dan membaca data transaksi. Kemudian, yang kedua, fitur keamanan dengan token JWT. Di dalam riwayat transaksi ini, user dapat melihat status dari transaksi yang dilakukan, entah itu berhasil ataupun pending, yang juga dilengkapi dengan atribut status transaksi lainnya, seperti kode pesanan, harga, hingga tanggal dan jam user melakukan transaksi. Mungkin itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai riwayat transaksi screen. Kemudian bisa di next slide. Nah, selanjutnya masuk kepada customer service screen yang tentu di dalamnya memiliki beberapa fitur, yaitu memberikan layanan pengaduan bagi customer dan terdapat fitur required file validation. Itu merupakan fitur dari sisi user. Sedangkan dari sisi admin dapat melihat data keluhan user dan menghapus data keluhan apabila telah terselesaikan. Di dalam screen ini, user tentu menginputkan beberapa data yang diberikan mulai dari ID user yang dapat dilihat dari riwayat transaksi hingga dengan mengupload bukti keluhan yang dimiliki. Mungkin itu dia yang saya bisa jelaskan mengenai customer service screen. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia merupakan terkait penjelasan terkait customer service screen. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk pada demonstrasi. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi di website Emok Shop ini. Di mana di website Emok Shop ini eh, ada saya akan eh, mendemonstrasikan di bagian sisi customer terlebih dahulu. Nah, pada sisi customer ini terdapat dua kondisional, di mana eh, kondisional pertama, user bisa melakukan pembayaran atau pembelian tanpa harus user melakukan login terlebih dahulu. Sini saya akan melakukan pembelian suatu produk.
Di sini terdapat konfirmasi pembayaran untuk mengetahui customer untuk memastikan apakah nomor handphone yang dicantumkan sudah benar dan produk yang dibeli apakah sudah benar. Jika semua sudah benar, maka pembayaran dilanjutkan, maka menuju ke arah Metrans. Nah, di mana kami di sini melakukan metode pembayaran dari pihak ketiga, karena di sini dari Metrans sendiri menyediakan layanan pembayaran itu banyak fitur, di mana terdapat fitur dari GoPay, virtual account, kredit atau debit card, ShopeePay, QRish, Ava Group, Indomaret, Laku Paylater, dan yang terakhir yaitu Kedrivo. Nah, di sini saya melakukan pembayaran melakukan BRI. Nah, di sini karena statusnya masih belum production, masih sandbox, jadi kita melakukan transaksi ini tanpa harus menggunakan uang secara real. Jadi ini hanya masih percobaan. Nah, di sini kita sudah bisa mengecek status dan di sini sudah payment successful. Nah, nanti user akan diarahkan ke invoice. Nah, di invoice ini terdapat ID pesanan ID pesanan, ada order, ada harga, ada tujuan, serta status pembayaran. Nah, di sini kurangannya dari customer dan kami juga belum bisa mengekspor invoice ini menjadi image. Nah, jadi customer screenshot manual untuk menyimpan invoice dari melakukan pembelian di Mobshop ini. Nah, di sini pada sisi setup juga nah, di sini pada sisi setup jika akun yang tidak login, maka menu-menu yang tadi tidak dapat ditampilkan. Daftar Emob sekarang. Nah, di sini Emoshop memberitahu bahwa customer dapat mendaftarkan akun gratis di Emoshop ini. Jika yang sudah memiliki akun, maka diarahkan ke menu login. Dipastikan juga customer memencet button masuk. Jika tidak, maka daftarkan sekarang. Nah, di sini pada register ini yang disediakan oleh Imobshop yaitu username, email, dan password. Nah, di sini saya mencoba membuat. Nah, jika sudah berhasil keluar, maka keluar notif register successful dan diarahkan ke menu login. Di menu login ini kita perlu memasukkan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, kita sudah memasuki di mana ke dashboard customer. Nah, di dashboard customer ini kita perlu membuat create new profile, di mana di sini ada riwayat transaksi. Nah, di sini kelebihannya dari user yang membuat akun di Emoshop. Jadi, ketika customer lupa untuk men-screenshot invoice dari suatu pembelian di Emoshop, maka si customer bisa melihatnya di riwayat transaksi. Nah, ini adalah value kelebihan dari user mendaftarkan akun di Emoshop. Lalu di profile, nah di profile ini customer perlu
adanya membuat profil baru dulu. Nah, di sini kita masukkan profilnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan foto profil. Nah, di sini saya klik OK. Nah, di sini profil sudah berhasil di-create. Nah, mari kita ke menu halaman profil. Nah, di sini maka sudah tercantum, sudah terlihat data yang profil yang tadi kita buat, maka sudah dapat dilihat pada menu profil. Nah, kita bisa mengupdate-nya. Nah, maka profil sudah terupdate. Nah, di sini mungkin kita melakukan pembelian, yaitu pulsa. Nah, di sini customer mengecek dulu apakah sudah benar tujuan dan produk yang dibeli. Jika sudah, maka diarahkan ke Trans untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini payment successful. Nah, di sini jika customer sudah melakukan registrasi membuat akun di mOpshop, jadi customer jika lupa mengisi info sini, maka di riwayat transaksi sudah terdapat data transaksi yang pernah dilakukan pada mOpshop ini. Nah, di sini status pembayaran paid. Di sini customer juga bisa melakukan pembayaran namun dibatalkan. Nah, di sini pembayaran jika dibatalkan maka statusnya pending. Nah, di sini jika terlihat di riwayat transaksi maka statusnya merah yaitu pending. Nah, di sini pada get data dari riwayat transaksi ini user hanya di sini di get data riwayat transaksi user sudah menggunakan get data private di mana perlu adanya token JWT dari user ketika sudah login. Nah, di sini juga profile di mana kita sudah menggunakan send token send data private di mana perlu untuk membuat profile perlu membuat token JWT yang dibawa oleh user ketika login. Dan untuk update juga perlu menggunakan token. Nah, di sini ada menu change password. Nah, di change password ini user dapat mereset password atau membuat password baru. Namun di sini user perlu mendapatkan token yang dikirim ke email yang sudah didaftarkan di Emotion. Nah, di sini token berhasil dikirim. Lalu kita lihat di Gmail. Nah, di sini sudah terkirim token untuk mereset password untuk memastikan apakah benar
dia yang customer tersebut yang benar untuk mereset password. Nah, di sini password sudah diganti. Lalu kita ke menu login untuk login kembali dengan password yang baru. Nah, di sini user sudah melakukan login dengan password yang baru. Nah, itu dia dari sisi customer. Eh, Mohon maaf, ada ketinggalan, yaitu fitur customer service. Nah, di fitur customer service itu terdapat di mana user dapat membuat layanan pengaduan ketika terjadi kegagalan dalam transaksi. Misalnya pulsa yang tidak masuk ketika user memesan pulsa, namun pulsa tersebut tidak masuk ke nomor handphonenya. Nah, di sini eh, karena saya sudah mendaftarkan akun, jadi hanya dapat melihat ID orderan, lalu nomor telepon yang kita lakukan pembelian. Nah, di sini pesanan yaitu Telkomsel 5.000 dengan harga 5.000, 7.000, mohon maaf. Nah, di sini nomor WhatsApp harus mencantumkan nomor WhatsApp yang aktif karena untuk menindaklanjuti dari eh, admin ke customer. Nah, di sini deskripsi usah tidak masuk. Nah, untuk foto pengaduan kita bisa mengirim bukti invoice. Saya sebagai contoh saya menggunakan image ini, lalu saya kirim. Nah, di sini layanan pengaduan sudah berhasil dibuat, namun lebih ditindaklanjuti di sisi admin. Nah, itu sekian dari sisi customer. Selanjutnya saya melakukan logout. Nah, di sini logout, ketika logout, user tidak dapat lagi memasuki set menu untuk melihat menu-menu seperti riwayat transaksi, profile, karena user tidak login. Nah, di sini saya login dengan ke sisi admin. Nah, di mana akun admin hanya dibuat eh, dari dari pembuat dari developers. Nah, di dashboard yang dimana kami di sini semua di layanan admin itu kita menggunakan get data private, send data private, dan delete private menggunakan JSON. Menggunakan token JWT. Di mana di sini di dashboard halaman utama kita mengambil total dari keseluruhan seperti total kategori yang sudah terinput, jumlah produk yang sudah terinput, jumlah layanan produk yang sudah terinput, dan jumlah layanan pengaduan yang diadukan oleh customer. Nah, di sini kategori kita juga sudah menggunakan validation field supaya tidak membebani dari sisi backend. Nah, di kategori ini saya input kategori WiFi. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Nah, kita juga bisa menghapus mengeditnya. Jadi di sini
semua eh, fitur CRUD di sini sudah menggunakan token JWT. Nah, di sini ada Labster, di mana Labster sini kita bisa mencari misalnya, nah yang muncul hanya Telkomsel saja. Nah, kita cari Valorant. Jadi yang muncul hanya Valorant. Nah, di sini kita bisa meng-CRUD juga. Jadi saya membuat satu produk di mana di sini ada select kategori. Di select kategori ini kita mendapatkan value dari get data kategori yang sudah terinput. Nah, kita di sini bisa menggunakan list. Lalu kita pilih non zona. Nah, untuk select standarisasi ini tergantung dari penyedia layanan. Apakah penyedia layanan tersebut terdapat server ID atau tidak? Jika ada server ID, maka dia zona. Jika tidak ada server ID, maka dia non zona. Nah, di sini kita upload produk. Foto produk yang kita gunakan Telkomsel. Nah, sini kita bisa langsung. Nah, maka sudah terinput. Kita bisa mengeditnya. Nah, di sini yang kita update yaitu dari kategori yang sudah berubah menjadi yang tadinya pulsa PPOB namun sekarang game and streaming. Lalu kita menambahkan detail produk. Dimana di detail produk ini kita memasukkan nomor 2 yaitu pilih layanan. Nah, kita juga bisa menghapusnya. Nah, nah di menu selanjutnya ada layanan produk. Jadi di layanan produk ini juga sama ada lab search. Nah, di sini ada kita ingin mencari M3, ya di sini sudah dilihat bahwa yang ditujukan yaitu produk-produk M3. Nah, di sini kita bisa CRUD itu misalnya. Nah, seharusnya tadi ada Indihome namun kita hapus. Kita gunakan saja Telkomsel. Lalu ada kode layanan. Nah, di sini sudah terlihat di list layanan produk. Di sini kita bisa mengeditnya. Nah, di sini sudah terganti jadi Indihome 2 bulan. Lalu kita bisa delete-nya. Nah, dari layanan produk sudah delete. Nah, di sini ada order, di mana di riwayat order ini terdapat order-order yang sudah dibilang eh, order yang dilakukan oleh customer. Nah, di sini ranking produk. Jadi di ranking produk ini di mana layanan tertinggi dibeli oleh customer. Lalu di layanan pengaduan, nah di sini yang tadi dibuat layanan pengaduan oleh customer, di sini admin menindaklanjuti lagi. Nah, di sini ada ID pesanan. Nah, di ID pesanan ini kita mengeceknya di order apakah benar dia paid atau eh, tidak paid menjadi kegagalan, maka berarti pengaduan ini benar. Maka
nanti admin akan mengechatnya melalui WhatsApp, dan jika sudah pengaduan tersebut sudah berhasil diatasi, maka admin bisa menghapusnya. Nah, begini pengaduan bisa dihapus. Nah, itu saja yang fitur-fitur yang pada sisi admin, di mana semua di sini fitur CRUD sudah memakai token JWT. Jadi jadi tidak bisa melakukan fitur CRUD tanpa token JWT yang dibawa oleh admin pada saat login. Lalu kita logout. Nah, di sini kami menyediakan langsung WhatsApp admin untuk menghubungi admin apabila ada kendala. Nah, di sini juga kami terdapat Instagram dari Emopshop. Nah, ini dia. Nah, itu saja untuk demonstrasi Emopshop ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia terkait presentasi dan demonstrasi dari tim kami, tim IMOP itu sendiri, terkait website yang telah kami kembangkan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.